Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ada seorang subscriber yang meminta untuk membahas tentang Bitget atau Bryce atau Breeze ya. Ini adalah sebuah proyek kripto, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang Bitget atau Breeze ini. Jadi Breeze ini adalah sebuah proyek kripto yang berfokus pada pengembangan produk blockchain dan juga pengembangan dari check atau centralized exchange. Awalnya Bitget ini dibangun di atas BNB Chain dan menggunakan token natif BNB untuk pembayaran reward, teman-teman. Kemudian inovasi utama Bitget ini adalah blockchain mereka sendiri yang disebut dengan BRC20. Jadi BRC20 ini diluncurkan pada tahun 2022. Keunggulan dari BRC20 adalah biaya transaksi yang sangat rendah, bahkan hampir mencapai nol, dan kecepatan transaksi lintas blockchain yang sangat tinggi, bahkan dilaporkan hingga mencapai 100.000 TPS, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, proyek kripto Bryce ini berfokus pada pengembangan produk blockchain dan cek. Dan kalau kita lihat di sini untuk biaya transaksinya, gas fee-nya ini the zero cost gas fee blockchain, teman-teman. Kemudian untuk total transaksi yang terjadi di atas jaringan blockchain Bryce ini ada sekitar 25 juta transaksi. Dan untuk usernya, community usernya ini menembus angka 600.000 user, teman-teman. Jadi BRC20 ini adalah jantung dari Bitget, teman-teman, merupakan blockchain yang dirancang untuk mengatasi permasalahan skalabilitas dan biaya tinggi yang sering dihadapi oleh blockchain lain. Arsitekturnya juga menggabungkan beberapa fitur inovatif seperti Proof of Authority, jadi mekanisme konsensus yang mengandalkan validator terverifikasi untuk mencapai mufakat sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan, teman-teman. Kemudian juga pembagian jaringan menjadi beberapa pecahan, itu bisa memproses transaksi secara paralel sehingga memungkinkan throughput yang lebih tinggi, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk pergerakan dari Bitget hari ini, teman-teman. Ini kalau kita lihat Bitget hari ini harganya sangat murah sekali. Ada di angka 0, ini nolnya ada berapa, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0,06 kali, kemudian 1353 US dollar per satu token Bitget, teman-teman, atau satu token Bryce ini. Dan hari ini dalam 24 jam terakhir, ini Bitget ini mengalami kenaikan sebesar 1,9%. Kemudian kalau kita lihat dalam 7 hari terakhir, kenaikannya sangat signifikan, teman-teman, di angka 7,47%. Kemudian dalam 1 bulan terakhir ini masih mengalami koreksi sebesar 2,61%, teman-teman. Tapi dalam 7 hari terakhir ini kenaikannya sangat signifikan di angka 7,42%. Kemudian kalau kita lihat untuk market kapitalnya, hari ini Bitget ada di angka 53,52 juta US dollar, jadi mengalami peningkatan sebesar 1,99%. Dan volume 24 jam terakhir ini cukup lumayan, mengalami kenaikan sebesar 10,69%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Bitget ini di angka 10,14 juta US dollar, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini secara coin market cap, Bitget ini menempati peringkat 529, teman-teman. Kemudian untuk total supply ini ada 1000 triliun, dan untuk sirkulasi supply-nya ini masih ada di angka 395 triliun.
Jadi volumenya hari ini ada di angka 18,97% dari total supply. Nah, ini wajib hati-hati teman-teman kalau total supply seperti ini, karena berarti developernya masih pegang banyak teman-teman. Khawatirnya kita beli developer jual, kita beli developer jual, khawatirnya seperti itu. Karena di sini kalau kita bicara tokenomic, ini baru 18% yang beredar. Kalau seperti misalkan PP Coin itu sudah 100% teman-teman. Jadi developernya tidak bisa main-mainkan atau tidak bisa membanting harga. Kemudian kita akan lihat teman-teman, untuk Bitget ini apakah layak untuk kita melakukan pembelian Bitget ini. Kita akan cek memakai technical teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, kita dilihat di salah satu market di Get.io. Kemudian kita kembali ke belakang dulu. Jadi bagi teman-teman yang mau berinvestasi di Bitget, itu bisa mendapatkan Bitget di banyak market teman-teman. Ini sudah listing di Get.io, di HTX, KuCoin, MaxC, bahkan di Bitget sendiri. Namun seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian Bitget ini, harap lakukan dior dan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, kita kembali ke Get.io. Jadi kita lihat di sini saya memakai dua indikator sederhana, yaitu MA50 dan 200. Jadi kalau kita lihat trennya Bitget ini masih penurunan teman-teman. Sehingga kalau misalkan saya pribadi disuruh membeli, saya akan berpikir dua kali teman-teman. Namun kalau bagi teman-teman yang sudah terlanjur membeli, saya sarankan tahan dulu teman-teman. Karena kalau kita bicara fundamentalnya, sebenarnya Bitget ini cukup menjanjikan teman-teman. Karena dia memiliki blockchain sendiri. Jadi ini sudah bukan lagi token, tapi dia merupakan sebuah koin mandiri teman-teman. Istilahnya kalau untuk jangka panjang, artinya 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, menurut saya Bitget ini potensial teman-teman. Tapi kalau kita untuk trading, saran saya jangan masuk pada saat dead cross seperti ini, kecuali ini golden cross baru masuk teman-teman. Kecuali MA50 memotong kembali MA200 ke atas, pada saat itulah kita masuk. Namun pada saat masuk pun harus hati-hati teman-teman. Pada saat kita masuk, apabila harga sudah naik profit 100%, maka saya sarankan teman-teman pakai money-back strategi, dalam pengertian amankan modalnya teman-teman. Jadi begitu misalkan teman-teman membeli harga $100, kemudian harga meledak naik sampai 100% menjadi $200, maka yang $100 itu amankan teman-teman. Jadi teman-teman bisa berinvestasi di koin lain. Jadi kalau untuk trader, saya sarankan tidak membeli karena ini dead cross teman-teman. Kalau investor yang belum membeli juga saya sarankan jangan masuk dulu karena ini masih dead cross. Tapi kalau yang sudah terlanjur membeli, saran saya ditahan saja sampai katakanlah untuk jangka panjang, karena secara fundamental Bitget ini luar biasa. Dia ini bukan token yang numpang di atas blockchain orang lain, tetapi dia Bridge ini punya blockchain sendiri teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi para pecinta Bryce. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.